Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Hani Nurati. Nah, di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman semua, ke kawan-kawan semua, sesuai dengan judulnya, yaitu amalan yang aku amalkan ketika mendaftar CPNS di tahun 2019. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berusaha untuk mendaftar CPNS ataupun P3K di tahun 2021 ini. Oke, kita lanjut saja ke videonya. Yang aku lakukan berdasarkan pengalaman pribadi ketika aku mendaftar CPNS di tahun 2019 lalu, teman-teman. Langsung saja, ini ada 7 poin, nanti kita sharing bersama per poinnya. Yang pertama yaitu ini sudah menjadi rahasia umum yang sangat-sangat manjur, dan pokoknya ini kayak resep resep yang sangat manjur atau rahasia utama kita jika kita ingin dimudahkan dalam segala jalannya ataupun apapun yang sedang kita usahakan. Yang pertama, teman-teman, yaitu kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu dan ibu, kemudian ayah ya, teman-teman. Jadi ibu itu disebut 3 kali. Karena apa? Karena aku merasakannya sendiri ya, teman-teman. Jadi the power of doa ibu itu sangat-sangat ajaib gitu loh, teman-teman. Kayak pengalaman aku di CPNS tahun 2019, aku benar-benar kayak menyerahkan semuanya kepada Allah dan ibu, dengan aku kayak menuliskan list daftar, karena aku ini guru SD ya, teman-teman. Jadi aku memilih formasinya itu formasi guru SD, yang dimana aku tulis beberapa nama SD di situ, kemudian aku sodorkan ke ibu aku, kemudian aku minta ibu aku, tolong pilihkan satu SD yang sekiranya ibu ini mantap menjadi rezekinya aku, seperti itu, teman-teman. Dan itu menjadi kenyataan gitu loh, teman-teman. Kayak pilihan ibu aku, insya Allah itu pilihannya Allah, insya Allah juga Allah meridhoi lewat seperti itu, teman-teman. Nah, berbakti kepada orang tua ini, yang pertama kita juga harus meminta maaf dulu ya, teman-teman, kepada orang tua kita karena kita banyak salah. Kemudian minta doa ke ibu. Ini kalau ini mungkin perlu juga kita utarakan ke ibu kita ataupun kedua orang tua kita. Kalau Bu, kita minta hadiah Fatihahnya. Kalau aku selalu mengatakan seperti itu, minta hadiah Fatihah. Kita minta kepada orang tua untuk dikhususkan ke cabang bayi siapa, misalnya nama kita Hani Nurani, binti siapa, binti ayah kita, semoga dimudahkan dalam tes P3K, tes CPNS, kemudian Al-Fatihah dikhususkan ke kita. Dan cerita tahun lalu ya, teman-teman, ini kayak kita minta doanya itu dari, pokoknya ya setiap hari lah, teman-teman, kita minta doa, terutama ketika kita ingin berangkat tes. Aku bener-bener yang kayak minta doa, minta hadiah Fatihah ke ibu kita, kemudian aku minta ditiupkan di kepala kita gitu loh, minta ditiupkan kayak buat sanggung kita atau buat bekal kita berangkat ke tempat tes, seperti itu, teman-teman. Nah, lebih lagi kalau teman-teman, ya ini bagi yang percaya saja ya, teman-teman, sembari kita meminta maaf tadi, kita cucilah kaki orang tua kita sambil kita minta maaf, kemudian cium kaki kita, teman-teman. Kenapa kok aku sampai melakukan seperti itu, jadi berkaca-kaca? Ya karena surga ini di telapak kaki ibu gitu loh, teman-teman, di telapak kaki ibu. Kemudian ketika kita basuh kaki itu, jadi seperti kita membasuh surga kita gitu loh, teman-teman. Kita menyiapkan memiliki harapan supaya jadi supaya ketika kita membasuh kaki orang tua kita, kemudian kita meminta maaf, kemudian meminta maaf, kalau aku mengatakan bahwa kaki orang tua itu surga, berarti disitulah kemuliaan akan aku dapatkan. Jadi
dari hasil cucian kaki ibu itu aku gunakan untuk basuh muka ya teman-teman, basuh muka. Kemudian sejujurnya juga aku minum. Karena apa teman-teman? Karena aku percaya bahwa air dari cucian itu adalah air kemuliaan yang kalau aku minum berarti masuk ke tubuh kita, dan itu kemuliaan itu akan kita bawa sampai ke tempat tes, seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah membasuh kaki orang tuanya, coba deh dilakukan basuh kaki orang tuanya, kemudian minta maaf, kemudian minta doa, minta hadiah Fatihah, kemudian didoakan di saat itu juga dan ditiupkan ke kepala kita. Insya Allah kita itu akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Kemudian juga insya Allah Allah meridhoi dan Allah mengabulkan apa yang didoakan oleh kedua orang tua kita. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Mohon maaf jadi berkaca-kaca. Next, yang kedua teman-teman. Nah, ini juga tidak kalah penting. Jadi 7 poin ini menurut aku penting semua, nggak ada kalau yang ditanya paling penting yang mana ya tentu yang pertama, tapi selanjutnya juga penting-penting semua, yaitu the power of sholawat teman-teman. Jadi sholawat Jibril itu benar-benar yang kayak mudah dilakukan, dan insya Allah itu akan memudahkan setiap jalan kita. Yaitu sholawat Jibril itu hanya sholawat ala Muhammad ya teman-teman. Jadi cerita tahun lalu ketika tes SKD itu aku sepanjang perjalanan membaca sholawat sebanyak 7.000 kali gitu loh teman-teman. Kenapa kok 7.000? Karena filosofinya kalau angka 7 itu artinya pitulung bagi kita yang orang Jawa ya teman-teman. Pertolongan siapa ya? Pertolongan Allah. Kemudian ketika tes SKB itu teman-teman, aku sepanjang perjalanan itu baca sholawat sebanyak 11 kali. 11.000 kali ya teman-teman. Kenapa kok 11.000 kali? Karena angka 11 itu filosofinya kawelasan atau artinya belas kasih. Belas kasih dari siapa ya? Tentu dari Allah gitu ya teman-teman. Belas kasih dari Allah. Nah, selain itu sholawat juga kita usahakan dalam sehari itu membaca 1.000 kali sholawat. Nah, bagaimana pembagiannya? Itu setiap sholat fardu berarti kita ada 5 kali 1.000 bagi 5 berarti 200 seperti itu. Oke teman-teman, selamat mencoba. Ataupun kalau sholawat Jibril ini kan mudah dibaca dalam keadaan apapun, dalam kita beraktivitas apapun bisa kita baca. Jadi bisa lebih banyak sih teman-teman kalau kita kalau kita sedang apa, kalau ingat ya langsung baca sholawat ala Muhammad seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya tahajud ya. Sholat tahajud juga dilakukan ya teman-teman, cuma karena aku ini anaknya sangat malas gitu, atau ya kurang bisa dibuat contoh ya teman-teman, aku ini bolong-bolong sholat tahajudnya. Jadi kalau aku bangun aja aku sholat, tapi aku juga mengusahakan untuk mengalarm seperti itu, alarm, kemudian sholat tahajud, kemudian kita minta di situ apapun yang kita minta, dimudahkan jalannya, dimudahkan mengerjakannya, kemudian lapangkan pikirnya, pokoknya minta semuanya ya teman-teman, minta. Kemudian selanjutnya yaitu puasa Senin Kemis. Ini juga aku bolong-bolong ya teman-teman, tapi kalau teman-teman lebih rajin seperti itu juga akan lebih baik. Nah, kenapa kita puasa Senin Kemis? Jadi puasa itu ibaratkan kita menahan hawa nafsu, menahan segalanya, dan juga katanya kalau kita puasa itu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita puasa itu berdoalah sebanyak-banyaknya, kemudian minta ke Allah tuh sebanyak-banyaknya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu sedekah ya teman-teman. Jadi sedekah ke siapa? Ke anak yatim ataupun ke siapapun, yang penting niat kita ikhlas. Kemudian kalau aku sendiri sih diutarakan apa yang kita inginkan gitu loh teman-teman, apa yang kita inginkan. Misalnya kita sedekah ke anak yatim, kemudian kita pegang tangannya, kemudian misalnya aku ya teman seperti ini, minta doanya ya misalnya untuk guru, semoga guru dilancarkan dalam tes P3K, dilancarkan dalam
tes CPNS, kemudian minta doanya, minta hadiah Fatihah untuk Bu Hani Nurani. Semoga dimudahkan, dilancarkan dalam tesnya. Kita bareng-bareng ya hadiah Fatihah. Kita jadi minta Fatihah, membacakannya bersama-sama seperti itu teman-teman. Kemudian yang keenam yaitu sholat duha. Nah, sholat duha ini juga penting ya teman-teman. Kalau duha itu kan ibaratnya kita nggak perlu bangun pagi, yang maksudnya pada jam itu kita pasti melek gitu ya teman-teman, cuma menyempatkan waktu untuk sholat duha dan juga membaca doa setelah sholat duha. Karena apa teman-teman? Sholat duha itu kan melapangkan rezeki kita. Jadi kita berdoa supaya tes kita ini, apa yang sedang kita usahakan ini benar-benar menjadi rezeki kita, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berbuat baik dengan siapa saja teman-teman. Dengan siapa saja, jangan kayak kita meminimalisir membuat sakit hati orang lain. Dan juga misalkan ya teman-teman, ini aku terapkan sih, ketika kita punya saingan atau kita punya lawan ketika kita tes nanti, jangan sekali-kali kita mendoakan yang tidak baik kepada lawan kita. Jadi aku contohkan ya, misalnya kita mendoakan seperti ini, ya Allah semoga saya lolos pada tes kali ini, semoga saya lolos di tempat ini dan Mbak atau Mas saingan kita yang lainnya juga mendapatkan pekerjaan yang mulia, syukur-syukur juga bisa keterima pada rekrutmen CPNS ataupun P3K di tahun ini. Jadi seperti itu, jangan pernah mendoakan semoga mbaknya nggak lolos atau semoga masnya nggak lolos, jangan pernah seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu amalan-amalan lain yang sekiranya itu amalan yang berupa doa teman-teman. Nah biasanya yang aku baca ini yaitu yang pertama yaitu sholawat ya teman-teman. Sholawat sehabis sholat ataupun pokoknya dalam sehari itu diusahakan 1000 kali, minimal 1000 kali seperti itu teman-teman. Kemudian hadiah Fatihah yang kedua, jadi kita hadiahkan Fatihah itu untuk diri kita sendiri selepas sholat. Nah biasanya aku seperti ini teman-teman, Ilah Hadiniyah Al-Fatihah susun siapa nama kita disebut, kemudian bin atau binti siapa disebut, kemudian semoga dimudahkan dalam tes, dijadikan tes itu lolos sebagai rezeki kita, niat insun untuk membahagiakan kedua orang tua kita, membahagiakan keluarga, membahagiakan suami yang sudah bersuami, kemudian dibaca Al-Fatihah. Kemudian pada bagian iya karena berdua, iya karena stain itu dibaca 11 kali sambil kita benar-benar memohon pertolongan kepada Allah. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga aku baca 2 ayat terakhir surat At-Taubah, itu juga dari teman aku ya teman-teman, aku mendapatkan itu dari teman aku. 2 ayat terakhir surat At-Taubah dari laqad ja'akum sampai yang fa'in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca 7 kali sehabis subuh teman-teman. Jadi itu intinya kayak kita setelah kita mengusahakan apa yang menjadi keinginan kita menyerahkan semuanya kepada Allah, karena Allah ini maha mengetahui, maha agung, maha menguasai alam arsy dan seisinya. Seperti itu teman-teman. Kemudian sehabis maghrib kalau bisa kita baca Waqiah dan Ar-Rahman, seperti itu teman-teman. Tapi ini juga aku sering bolong-bolong sih teman-teman. Pokoknya menurut aku semua doa itu baik, tergantung dari kemantapan hati kita. Kalau aku sih kayak berdoanya yang mudah-mudah saja. Yang penting teman-teman ini yakin akan doa yang teman-teman panjatkan. Itu Allah, kita maksudnya berbaik hati, bukan berbaik hati, berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah memudahkan jalan kita seperti itu. Terutama kalau menurut aku sholawat Jibril itu dibaca sebanyak-banyaknya dalam sehari. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe,
syukur-syukur teman-teman share ke teman-teman yang sedang memerlukan informasi tentang video ini. Hope you enjoy this video. See you di video selanjutnya. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.